Tolha bin Ubaidillah. Ternyata Tolha bangun kembali. Padahal Rasulullah telah menyatakan laqad aujabalahul jannah. Dia telah mendapatkan surganya. Dia telah mendapatkan surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah dan mendengarkan tausiah sampai kira-kira setengah jam ke depan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sirah sahabah, perjalanan hidup sahabat, yakni sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib, yang mana beliau mendapat gelar Asadullah wa Asadu Rasulihi, yakni singanya Allah dan singa Rasulnya, di mana beliau gugur dalam medan Uhud. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah seorang sahabat Nabi yang bernama Tolha bin Ubaidillah, di mana Tolha bin Ubaidillah ini mendapatkan 3 gelar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dia mendapatkan gelar Ashrun Mubasysyarina bil Jannah, salah satu dari 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Gelar yang kedua yang ia dapatkan adalah Dir'u Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perisai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kiprahnya nanti di perang Uhud. Dan yang ketiga, dia mendapatkan gelar Asyahidul Hayy, orang yang mati syahid tapi hidup kembali. Itulah gelar yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut dia sebagai 10 orang yang dijamin masuk surga karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, wa Umar fil jannah, Umar di surga, wa Utsman fil jannah, Utsman bin Affan di surga, wa Ali bin Abi Thalib fil jannah, Ali bin Abi Thalib di surga, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abdurrahman bin Auf di surga, wa Tolha bin Ubaidillah fil jannah, Tolha bin Ubaidillah di surga, wa Zubair bin Awam fil jannah, Zubair bin Awam di surga, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, dan Sa'id bin Zaid di surga kata Nabi. Dan yang terakhir adalah wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah di surga kata Nabi. Inilah 10 orang yang mendapatkan jaminan masuk surga. Di antaranya adalah Tolha bin Ubaidillah. Siapa itu Tolha bin Ubaidillah? Dia namanya adalah Tolha bin Ubaidillah bin Utsman bin Ka'ab bin Sa'id Al-Quraisy. Nasabnya menyambung nanti di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditarik garis nasab, ketemu itu nanti pada beberapa kakeknya sama dengan kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Tolha bin Ubaidillah adalah ipar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolha bin Ubaidillah mempunyai 4 orang istri, dan keempat istrinya itu adalah adik dari istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Salah satunya adalah Hamnah binti Jahaz, di mana Hamnah ini adik salah satu istri Nabi yang bernama Zainab binti Jahaz. Kemudian ada Ummu Habibah, istri Rasulullah. Dia punya adik namanya Ummu Kulsum yang menjadi istri dari Thalha bin Ubaidillah. Jadi ada kekerabatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 40 tahun dan beliau diangkat sebagai Rasul, usia Thalha ketika itu masih 15 tahun. Tapi subhanallah, di usia 15 tahun dia sudah sukses menjadi saudagar yang kaya. Dia sudah sukses menjadi pedagang yang luar biasa di usia 15 tahun. Ketika Nabi diangkat jadi Nabi di Mekah, Thalha bin Ubaidillah sedang berada di negeri Syam, sedang berdagang di usianya 15 tahun. Maka ketika di negeri Syam, dia bertemu dengan seorang pendeta, seorang rahib. Dia bertemu dengan pendeta Nasrani dengan mengatakan, jika engkau menemukan nanti di sebuah padang pasir yang tandus, ada seseorang yang bernama Ahmad mengaku dirinya sebagai nabi, ikuti dia, karena dia adalah Rasul yang terakhir. Maka begitu Thalha kembali ke Mekah, ternyata dia mendengar kabar bahwa Muhammad Rasulullah yang dikenal dengan julukan Al-Amin, orang yang tidak pernah bohong, orang yang selalu jujur, memproklamirkan dirinya sebagai seorang Rasul. Maka Thalha mendatangi Abu Bakar As-Siddiq dan bertanya tentang Rasulullah, yang ketika itu Abu Bakar sudah menjadi seorang muslim. Maka Abu Bakar membawa Thalha bin Ubaidillah ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di usia 15 tahun, usianya terpaut 25 tahun dengan Nabi. Di usianya 15 tahun dia bersahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semenjak itu Thalha bin Ubaidillah di usia 15 tahun dia menghibahkan dirinya untuk Allah dan Rasulnya. Dia menghibahkan seluruh tenaga dan pikirannya, harta dan apa yang ia miliki untuk Allah dan Rasulnya. Sampai bahkan ketika dia harus hijrah meninggalkan Mekah, dia tinggalkan itu Mekah. Dia tinggalkan seluruh kekayaannya di Mekah. Dia tinggalkan semua kebunnya di Mekah. Dia tinggalkan semua bisnisnya di Mekah. Dia menuju Madinah yang dia belum tahu masa depannya seperti apa. Dia datang sebatang kara demi Islam, demi Allah dan Rasulnya. Maka Thalha kemudian berkiprah di Madinah. Ketika terjadi perang Uhud, dia tidak bisa ikut karena ketika itu dia sedang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar kota Madinah, sehingga tidak bisa mengikuti perang Badar. Dan itu membuat hatinya merasa rugi karena sahabat-sahabat yang lain mereka bisa ikut dalam pertempuran Badar, tapi dia tidak bisa ikut. Maka untuk menebus keterlambatan dia itu, maka Thalha bin Ubaidillah menyiapkan diri, seandainya nanti terjadi pertempuran kembali, saya akan ikut. Maka Thalha bin Ubaidillah setelah terjadi perang Badar, di mana kaum muslimin hanya 300 orang, lawannya adalah kafir Quraisy, dan mereka jumlahnya 1000 orang, dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan menurut para sejarawan, perang Badar adalah perang tercepat di antara perang-perang yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perang Badar itu sekitar 2 jam saja, dan kaum Quraisy kemudian kalah. Maka kemudian kaum Quraisy ingin menebus kekalahan itu. Mereka menyiapkan perang lebih besar lagi, yakni perang Uhud, di mana orang kafir Quraisy menyiapkan 3000 pasukan, sementara Rasulullah hanya bisa mengumpulkan 1000 pasukan. Di mana di situ ada Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang telah bekerja sama dengan orang kafir Quraisy agar mengkondisikan Nabi, agar Nabi bertempur di dalam kota Madinah. Maka Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, memberikan tekanan kepada Nabi agar Nabi mau bertempur di kota Madinah, tidak keluar dari kota Madinah.
Kenapa? Karena kalau Madinah kalah akan diserahkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, sang tokoh munafik. Begitulah orang-orang munafik. Dia tidak pernah lepas untuk bekerja dengan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi kemudian ketika Rasulullah menyatakan kita akan bertempur di kota Madinah, maka sahabat lain bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini wahyu atau hanya pendapat Anda saja?" Maka Nabi menyatakan, "Ini bukan wahyu, tapi ini pendapatku." Maka sahabat kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kalau kita bertempur di kota Madinah, kemudian terjadi kekalahan, maka Madinah akan jatuh ke tangan orang-orang kafir. Dan wanita-wanita kita akan habis, ditangkap dan diperkosa oleh mereka dan dijadikan budak. Anak-anak kecil kita akan dibantai. Apa tidak sebaiknya kita keluar ke medan Uhud, atau kita keluar dari kota Madinah yang jauh dari kota Madinah, sehingga Madinah tetap dijaga oleh beberapa orang, Madinah tetap aman. Kalau kita kalah, cukuplah kita kalah di medan Uhud." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merubah keputusannya. Kata Nabi, kita akan bertempur di luar kota Madinah, yakni di medan Uhud. Ketika itu orang kafir marah, orang-orang munafik marah. Kenapa? Ternyata Rasulullah merubah strateginya. Yang tadinya orang munafik ini sudah merasa pasti Madinah akan kembali ke tangan saya, tapi rupanya berubah. Terjadilah pertempuran di medan Uhud. 3.000 pasukan, sementara Rasulullah yang tadinya 1.000 pasukan, 300 pasukannya dibawa pulang oleh orang munafik. Oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dibawa pulang, digembosi kekuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kerjaan orang-orang munafik. Tidak ingin melihat orang Islam itu kuat, dia gembosi, dia bawa pulang 300 pasukan, sehingga yang tersisa adalah 700 pasukan. 700 inilah melawan 3.000 pasukan. Tapi Rasulullah punya strategi yang luar biasa. Beliau menempatkan 50 orang pemanah yang dikomandoi oleh Abdullah bin Jubair. Jadi di Arab tuh ada 2 orang nama, ada Az-Zubair, ada Jubair. Anaknya sama-sama Abdullah, yang satu Abdullah bin Jubair, yang satu Abdullah bin Zubair. Ini orang yang berbeda, beda Zaid dengan Jim, ya. Maka Abdullah bin Jubair menjadi komando pemanah di Bukit Pemanah, atau kita menyebutnya Jabalur Rumah, Bukit Pemanah. Nah, 50 orang inilah yang memantau dan mengendalikan pertempuran. Inilah strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika pertempuran berkecamuk, 50 pemanah inilah yang bisa mengendalikan pasukan orang-orang kafir itu, sehingga tidak bisa memukul mundur kaum muslimin. Bahkan 50 pemanah ini bisa memukul mundur orang-orang kafir. Kenapa? Posisi mereka di atas. Setiap kali ada orang-orang kafir yang berhasil maju, habis kena panah. Sehingga kemudian orang-orang kafir Quraisy lari tunggang langgang, melarikan diri. Begitu pula pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang ketika itu masih kafir. Dia selalu tidak bisa maju. Kenapa? Terhadang oleh pasukan-pasukan pemanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pasukan pemanah inilah yang menjadi kontrol terhadap pertempuran tersebut. Akhirnya orang-orang kafir mengambil strategi, mereka kabur terlebih dahulu. Mereka melarikan diri, meninggalkan semua harta yang mereka bawa. Sehingga orang-orang Islam sudah merasa menang. Dan memang menang pada awal pertempuran itu. Ketika mereka sudah merasa menang, mereka mengejar orang-orang Quraisy tersebut. Dan mereka kemudian mengambil harta rampasan perang, ghanimah. Ada panci mereka bawa, ada ini, ada kambing, ada apa, semua dibawa, dikumpulkan. Nah, orang-orang yang ada di Bukit Pemanah yang jumlahnya 50 orang ini, mereka kemudian tergiur dan mereka berkata, "Kita sudah menang, kita sudah menang." Maka mereka turun berbondong-bondong untuk
mengambil harta rampasan perang. Tapi Abdullah bin Jubair berkata, jangan turun. Rasulullah melarang kita turun. Rasulullah belum berikan komando untuk kita turun. Tapi mereka tidak memperdulikan Abdullah bin Jubair. Sehingga yang tersisa hanya Abdullah bin Jubair dan 9 orang pemanah. 9 orang pemanah ini pun tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya itu dilihat oleh Khalid bin Walid. Maka Khalid dengan pasukan berkudanya yang jumlahnya ratusan orang itu berputar. Kaum muslimin yang tadinya mengejar orang-orang kafir Quraisy, di belakang mereka ada pasukan Khalid bin Walid. Sehingga kaum muslimin berada di tengah-tengah, terjebak di tengah-tengah, dan di antaranya adalah Rasulullah SAW dan para sahabat terkemuka. Maka kaum muslimin akhirnya dihantam dari belakang, yang tadinya lari berbalik, sehingga kaum muslimin berada di tengah-tengah. Berkecamuklah pertempuran yang tidak berimbang. Sementara orang-orang yang di Bukit Pemanah habis, hanya tinggal 9 orang saja. Maka Rasulullah pun terjepit, sahabat yang lain terjepit. Hamzah bin Abdul Muthalib terbunuh. Kemudian sahabat-sahabat yang lain seperti Handalah juga terbunuh. Kemudian sahabat yang lain seperti Julaibibah terbunuh. Sahabat seperti Mus'ab bin Umair juga terbunuh. Sehingga ada seorang yang bernama Abdullah bin Qama'ah, orang kafir Quraisy. Dia melihat Rasulullah SAW dari arah belakang. Rasulullah sibuk mempertahankan diri bersama para sahabatnya. Tapi Abdullah bin Qama'ah dengan memacu kudanya, dia pacu, kemudian dia hantamkan pedangnya dan mengenai pundak Rasulullah bagian kanan. Dan kemudian terkena pada baju tempur Rasulullah SAW. Sehingga baju tempurnya itu masuk ke dalam, Pak, karena hantaman tersebut. Rasulullah tidak terluka, tapi menyebabkan pundak beliau bagian kanan memar, lebam dan membengkak, sehingga Rasulullah kesulitan untuk memainkan pedangnya dan beliau jatuh terduduk. Maka ketika itulah Abdullah bin Qama'ah berkata, Inna Muhammadan qad qutila, Inna Muhammadan qad qutila. Sesungguhnya Muhammad telah terbunuh. Sesungguhnya Muhammad telah terbunuh. Sengaja dia beritakan ini untuk mengacaukan konsentrasi kaum muslimin, sehingga orang-orang kafir Quraisy makin semangat. Kenapa? Mereka mendengar berita Rasulullah terbunuh, padahal Rasulullah masih berdiri kembali. Tapi itulah strategi mereka, membuat berita bohong, membuat berita hoax bahwa tokohnya telah terbunuh, sehingga kaum muslimin pun kocar-kacir. Ketika berita kematian Rasulullah menyebar, maka kaum muslimin pun kocar-kacir, sehingga sebagian sahabat berkata, in qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya kalau Rasulullah terbunuh, Allah masih hidup. Allah masih hidup. Wal nuqatil duna la ilaha illallah hatta nahlika au turfa la ilaha illallah. Kita akan tetap lawan mereka demi kalimat la ilaha illallah sampai kita yang binasa karena la ilaha illallah atau la ilaha illallah tegak di bumi persada. Maka kaum muslimin bangkit kembali. Dia lawan kembali orang-orang kafir, keteteran kembali orang-orang kafir, dan Rasulullah menyatakan, beritakan bahwa aku masih hidup. Maka diberitakan Rasulullah masih hidup. Tapi karena pertempuran memang sangat tidak berimbang, akhirnya Rasulullah menarik mundur pasukannya. Rasulullah menyatakan, ila jabalil Uhud, ila jabalil Uhud, ila jabalil Uhud. Lari kalian ke medan Uhud, lari kalian ke gunung Uhud. Maka sahabat pun berbondong-bondong memundurkan dirinya, naik ke medan Uhud dan dikejar oleh pasukan orang-orang kafir, sehingga mereka konsentrasi mengejar Rasulullah SAW. Sehingga ada ratusan orang-orang kafir mengejar Rasulullah SAW. Dan disinilah ada 11 sahabat dari kalangan Ansor dan 2 dari kalangan Muhajirin. Semuanya jumlahnya 13 orang. Mereka pasang badan untuk melindungi Rasulullah SAW. 11 orang-orang Ansor dan 2 sahabat. Yang satu adalah Thalha bin Ubaidillah dan yang satu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas.
Maka ketika Tolha mau maju, kata Rasulullah, tahan dulu, biar yang lain orang-orang Ansor. Maka majulah Handolah, Handolah pun terbunuh. Majulah Julaibibah pun terbunuh. Majulah sahabat langit, sampai 11 orang ini gugur di medan pertempuran. Dan kini tinggal 2 orang, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Tolha bin Ubaidillah. Maka Tolha mengatakan, biar saya ya Rasulullah. Maka pada saat itu Rasulullah terkena panah di sini, sehingga baju besi beliau yang dari rantai-rantai itu, rantainya masuk ke dalam gigi beliau, masuk ke dalam gigi, dan beliau terluka. Bibir beliau juga terkena sabetan pedang sehingga beliau bengkak dan berdarah-darah. Maka Tolha bin Ubaidillah pasang badan, dia lindungi Rasulullah SAW. Dia hadapi semua orang-orang kafir tersebut, sampai akhirnya dia tertusuk, dia terpanah, dia tertombak, dia sampai akhirnya terjatuh, tapi dia berusaha bangun lagi, terjatuh bangun lagi. Akhirnya Tolha bin Ubaidillah pun tersungkur. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menolong sahabatnya tadi. Rasulullah tetap bertahan, sehingga kemudian Abu Bakar, Umar dan sahabat yang lain datang. Kata Nabi, dunakum akhakum, dunakum akhakum, dunakum akhakum. Kata Nabi, biarkan saya, jangan pedulikan saya, tolong saudara kalian, tolong saudara kalian. Tolha bin Ubaidillah, laqad aujabalahul jannah, dia sudah mendapatkan surga, dia sudah mendapatkan surga. Karena sahabat dan Rasulullah telah menyangka Tolha bin Ubaidillah telah mati syahid. Maka ketika dia sudah berhasil, Rasulullah sudah berhasil naik ke atas bukit, dan kemudian sahabat-sahabat yang lain berhasil mengangkat Tolha bin Ubaidillah, orang kafir tidak lagi mengejar karena mereka merasa kesulitan di perbukitan Uhud tersebut. Maka ketika mereka hendak melihat kondisi Tolha bin Ubaidillah, ternyata Tolha bangun kembali. Ternyata dia hanya pingsan. Padahal Rasulullah telah menyatakan, laqad aujabalahul jannah, dia telah mendapatkan surganya, dia telah mendapatkan surganya. Tapi ketika diperiksa, ternyata dia masih siuman. 2 jarinya terputus karena pedang. Karena ketika dia melindungi Rasulullah, ada sebilah pedang membabat 2 jarinya. Para sahabat meriwayatkan, termasuk Abu Bakar, aku melihat pada tubuh Tolha bin Ubaidillah ada 39 luka karena sayatan pedang, tancapan panah, dan tombak. Itulah Tolha bin Ubaidillah. Sehingga Nabi ketika Tolha bangun kembali, kata Nabi, asyahidul hayy, dia orang yang mati syahid tapi bangkit kembali. Kata Nabi, kalau kalian ingin melihat orang yang mati syahid berjalan di atas muka bumi, fandur ila Tolha bin Ubaidillah, maka lihatlah kepada Tolha bin Ubaidillah. Itulah Tolha bin Ubaidillah. Sehingga Abu Bakar mengatakan, hadal yaumu kulluhu li Tolha bin Ubaidillah, pertempuran hari ini seluruhnya milik Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah setelah perang Uhud, dia korbankan semua jiwa raganya untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Tapi begitulah, dia menginginkan mati syahid, tapi ternyata Allah menginginkan dia hidup untuk sampai pada zamannya Ali bin Abi Thalib. Dia berkiprah dengan hartanya karena dia kaya raya. Maka ketika pada masa Ali bin Abi Thalib dia masih hidup, jadi Tolha bin Ubaidillah ini hidup sampai pada zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, di akhir kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, maka muncullah fitnah yang ketika itu Utsman bin Affan sebagai khalifah yang telah menjabat 12 tahun dan usianya sudah mencapai 82 tahun. Ketika itu Utsman merasa membutuhkan seorang perdana menteri. Maka diangkatlah sepupunya, yakni Marwan bin Hakam. Sehingga Marwan bin Hakam ini banyak menentukan kebijakan pemerintahan, sementara kepala negaranya adalah Utsman. Nah, di antara kebijakan yang dilakukan oleh Marwan bin Hakam adalah
mengganti beberapa gubernur yang mereka sudah tua karena mereka sudah jadi gubernur pada zamannya Umar bin Khattab. Maka kemudian gubernur-gubernur ini diganti oleh Marwan bin Hakam dengan orang-orang yang masih ada persaudaraan dengan Utsman, bersepupu. Maka pada saat itulah muncullah pendeta Yahudi dari Yaman yang bernama Abdullah bin Saba, yang merupakan cikal bakal ngumpulnya kelompok Sabaiyah, yang kemudian dalam sejarah Islam dicatat dalam versi Sunnah wal Jamaah dialah pendiri cikal bakal kelompok Syiah. Maka kemudian kelompok Sabaiyah inilah memfitnah Utsman bahwa Utsman telah melakukan nepotisme, Utsman telah melakukan korupsi, Utsman melakukan ini, sehingga mereka demo kelompok Sabaiyah ini dan berhasil membunuh Utsman bin Affan. Maka ketika Utsman bin Affan terbunuh, kemudian diangkatlah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka Ali, kebijakan pertama yang dilakukan adalah mengembalikan stabilitas keamanan negara dari para perusuh dan dari para pemberontak. Tapi kebijakan Ali ini tidak disetujui oleh sepupu Utsman bin Affan yang ketika itu menjadi gubernur Syam, gubernur Suriah, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada terjadi perbedaan pandangan politik antara khalifah dengan gubernurnya. Kalau bahasa kita sekarang antara presiden dengan gubernurnya. Ini kayak cerita mirip di negeri anta beranta gitu ya. Nah, akhirnya Ali mengatakan kita stabilkan dulu keamanan negara. Muawiyah mengatakan saya tidak akan membaiat Ali sampai Ali mau mengusut siapa yang membunuh Utsman. Maka akhirnya Ali memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah menuju ke Kufah, ke Irak. Supaya apa? Supaya Madinah aman dari para perusuh, supaya Madinah aman dari para politikus kotor. Maka dialihkan ke Kufah. Maka kemudian Ali tetap kekeh menstabilkan negara, Muawiyah kekeh usut pembunuh Utsman. Sehingga kemudian diutuslah pasukan oleh Muawiyah untuk berunding dengan Ali bin Abi Thalib, dan Ali juga bawa pasukan. Mereka bertemu di kota Basrah, Irak. Nah, dalam pasukan Muawiyah ini di situ ikut ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ibunda Aisyah itu di atas tandu. Di atas tandu yang di atasnya itu onta ya. Jadi onta di atasnya ada tandu. Disitulah Aisyah radhiyallahu anha ikut. Dan kemudian di situ ada Tolha bin Ubaidillah, sahabat Nabi yang mati syahid hidup kembali, berada bersama ibunda Aisyah. Dan di situ ada Zubair bin Awam yang juga bergabung dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tujuan mereka berunding, cari kesepakatan mana enaknya, mengusut pembunuh Utsman terlebih dahulu atau menstabilkan negara terlebih dahulu. Maka ketemulah mereka di kota Basrah. Akhirnya di kota Basrah Ali berunding dengan Aisyah radhiyallahu anha, dengan Tolha dan dengan Zubair. Diambillah keputusan bahwa kita akan stabilkan terlebih dahulu keamanan negara dan stabilitas kondisi negara. Baru setelah itu kalau sudah aman kita usut pembunuh Utsman. Tapi rupanya Pak, kelompok Sabaiyah ini dalam sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok Sabaiyah ini sudah menyusup di dua kubu. Mereka berada di pasukannya Ali dan mereka juga berada di pasukannya Muawiyah. Sehingga ketika kesepakatan terjadi perdamaian, kelompok Sabaiyah ini tidak menginginkan perdamaian. Maka mereka melepaskan anak panah terlebih dahulu. Tidak diketahui apa dari pasukan Ali terlebih dahulu atau dari pasukan Muawiyah. Tiba-tiba panah berterbangan. Maka
pasukan yang tadinya berkata, katanya kita damai, katanya kita udah sepakat, kok kita udah panain ini? Akhirnya terjadi pertempuran. Nah, kalau udah di lapangan susah Pak. Provokator itu kalau udah masuk susah, bajunya sama kayak kita, ya, modelnya sama kayak kita, tapi mereka mengacau balokan kita. Akhirnya terjadi pertempuran. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, kufu aidiakum, hentikan pertempuran, hentikan pertempuran, kata Aisyah. Kemudian Tolha pun berkata, kufu aidiakum. Tolha tidak mencabut pedangnya. Zubair bin Awam juga tidak mencabut pedangnya. Mereka menahan tangan mereka untuk tidak bertempur. Tolha melerai, kufu aidiakum, kufu aidiakum, kufu aidiakum. Tapi ternyata beberapa anak panah menancap di dada Tolha bin Ubaidillah. Begitu pula Zubair bin Awam terbunuh. Maka sasaran berikutnya adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika Aisyah menjadi sasaran pembunuhan, beliau di atas ontanya, makanya perang itu kemudian disebut perang Jamal. Maka Ali teringat sabda Nabi ketika Rasulullah masih hidup. Kata Nabi, Ali, suatu saat engkau akan berurusan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau itu terjadi, pulangkan Aisyah ke Madinah. Ali baru teringat kembali itu sabda Nabi. Jadi kau akan berurusan dengan Aisyah, kau akan berselisih paham dengan Aisyah. Maka kalau itu terjadi, pulangkan Aisyah. Maka Ali bin Abi Thalib segera memanggil 8 pasukan khusus. Kalau sekarang tuh Kopassus Pak. Maka 8 khusus ini menyerbu ke tengah-tengah pasukan, kemudian membabat ontanya Aisyah. Kemudian tandunya itu diangkat keluar dari medan pertempuran. Aisyah radhiyallahu anha selamat. Dan kemudian dipulangkan dengan pengawalan ketat lewat jalur yang tidak biasanya. Kenapa? Karena kelompok Sabaiyah senantiasa mengincar Aisyah radhiyallahu anha. Dan inilah kepandaian Ali. Dia lewatkan jalur yang tidak biasanya. Bagaimana dengan Tolha? Tolha terbunuh karena melerai. Dia menahan diri tangannya untuk tidak membunuh sesama muslim. Begitu pula Zubair bin Awam sahabatnya. Dan kemudian ia mendapatkan surga. Dia syahid karena dia menahan dirinya. Apa yang kemudian yang ditinggalkan oleh Tolha? Tolha bin Ubaidillah adalah orang yang kaya raya. Ketika dia terbunuh, walaupun dia sudah berbagi hartanya, tapi harta itu terus berlimpah. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, Tolha itu mempunyai emas 1 karung besar tuh Pak. Dan itu ada sekitar 4 karung. Itu emas semua Pak. Padahal dia sering berbagi. Tapi itulah Allah kalau membukakan harta kepada kaum muslimin. Kaya boleh, yang penting kita masuk surga. Daripada miskin masuk neraka Pak. Tolha ini kaya raya tapi dijamin surga. Maka tidak ada celah terhadap orang kaya selama kekayaannya itu berada di jalan Allah. Maka Tolha bin Ubaidillah mempunyai banyak sebidang tanah, banyak mempunyai kebun, banyak emas dan sebagainya, walaupun dia sudah bersedekah. Kenapa dia kaya? Karena sejak kepemimpinan Umar bin Khattab, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka yang meninggalkan hartanya dulu, datang sebatang kara, diganti oleh Umar bin Khattab. Mereka yang hijrah pada pertama kali, setiap tahun, setiap Ramadan, mereka mendapatkan 4.000 dirham dari negara. Jadi diganti Pak, kekayaan yang dulu ditinggalkan oleh Umar setiap tahunnya diganti 4.000 dirham untuk orang-orang yang pertama kali berhijrah. 4.000 dirham. Kalau 1 dirham 100.000, itu nilai uangnya 400 juta Pak. Dan semua sahabat yang hijrah mendapatkan itu dari negara. Penghargaan untuk mereka yang meninggalkan hartanya karena Allah, meninggalkan kebunnya karena Allah. Sedangkan anak-anak kecil yang berhijrah ketika dulu hijrah mendapatkan 3.500 dirham. Inilah kehebatan Islam ketika itu. Bahkan negara memberikan penghargaan setiap tahunnya sehingga mereka tetap menjadi kaya, tapi kekayaan mereka tetap dibagikan kepada seluruh kaum muslimin. Apa mereka miskin? Tambah kaya sampai wafat mereka tetap kaya. Inilah sahabat Tolha bin Ubaidillah.
3 gelar dia dapatkan. Ashrun mubasysyirina bil jannah, salah satu dari 10 orang yang dijamin surga. Dir'u Rasulillah, perisai Rasulullah, karena dia pasang badan ketika perang Uhud. Dan yang terakhir, dia mendapatkan julukan Asy-Syahidul Hayy, orang yang mati syahid tapi hidup kembali. Semoga Allah kelak mempertemukan kita dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita diharamkan untuk bertemu dengan mereka, tapi kita berharap mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan kita nanti bertemu dengan Rasulullah dan bertemu dengan para sahabatnya. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.